Oke, hari ini kita akan membahas mengenai imunisasi, terutama imunisasi dasar ya, imunisasi dasar yang ada di Indonesia. Nah, kita review dulu ya mengenai sejarah perkembangan imunisasi di Indonesia. Imunisasi itu sebetulnya sudah digunakan ya, sudah digunakan dan sudah dikembangkan mulai dahulu sejak tahun 1950-an. Nah, vaksin yang pertama kali ditemukan yaitu pemberian imunisasi pada variola atau cacar ya. Berlanjut di tahun 1973 ditemukannya vaksin untuk BCG untuk penyakit TBC. 1 tahun berikutnya vaksin TT ditemukan, pemberian imunisasi TT, kemudian berlanjut DBT, polio, campak, hepatitis, hingga yang baru pemberiannya ya di 2016 kemarin yaitu imunisasi IPV. Itu polio yang terbaru. Sama ya seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pemberian imunisasi itu sudah jauh dilakukan sejak tahun 1956 yaitu dengan pemberian imunisasi cacar. Dan yang terbaru untuk program imunisasinya di tahun 2017 yaitu pemberian imunisasi MR atau measles dan rubella. Selanjutnya tingkat keberhasilan dari imunisasi. Nah, pada tahun 1980 ada eradikasi penyakit cacar sehingga imunisasi tersebut di stop. Nah, akan tetapi di stop ini masih dalam pengawasan ya. Jadi eradikasi itu dinilai keberhasilan imunisasinya sudah di atas 90%. Jadi sudah dihentikan ya, tapi biasanya digantikan dengan imunisasi yang lain. Nah, eliminasi maternal dan neonatal pada kejadian tetanus itu juga diprediksi sudah mencapai angka di atas 90% untuk keberhasilannya sehingga diperbolehkan untuk dihentikan ya pemberiannya di tahun 2016 karena dinilai ibu atau maternal yang melahirkan di atas tahun 2000-an dinilai sudah lengkap untuk imunisasi tetanusnya. Jadi imunisasi tetanus itu pemberiannya kan sejak bayi ya. Jadi pemberian tetanus itu kan satu kali daur hidup itu sebanyak 5 kali dosis. Nah, dinilai sudah mencakup 5 kali dosis itu sehingga boleh tidak imunisasi tetanus lagi jika memang ibu tersebut sudah lengkap, sudah 5 kali suntik TT. Jadi untuk TT CPW, TT ibu hamil itu sebelum diberikan harus ditanya dulu apakah sudah lengkap ketika ibunya masih bayi dan masih sekolah dasar. Itu tentang tetanus. Lanjut, tidak dijumpainya lagi kasus polio di tahun 2006. Ini ada tahapan eradikasi polio. Akan tetapi ditemukan polio jenis baru ya, virus polio jenis baru sehingga diberlakukannya imunisasi IPV tersebut yang saya sampaikan tadi di tahun 2016 ya kalau nggak salah. Itu. Lanjut, nah kita memasuki ke definisi istilah ya. Mengenai imunisasi.
Imunisasi berbeda dengan imunitas, berbeda dengan vaksin. Nah, ini yang perlu Anda pahami terlebih dahulu ya. Jadi imunisasi itu merupakan suatu usaha manusia untuk membuat seseorang menjadi kebal terhadap penyakit tertentu. Ya, tidak semua penyakit karena tidak seluruh penyakit itu kita imunisasikan. Jadi hanya penyakit-penyakit yang dinilai dia bisa membahayakan, ya, bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari manusia sehingga perlu diimunisasi. Jadi hanya terhadap beberapa jenis penyakit tertentu saja. Nah, selanjutnya imunitas. Nah, imunitas di sini merupakan daya tangkal seseorang. Jadi kemampuan seseorang itu untuk merespon dan juga menangkis terhadap paparan penyakit tertentu. Jadi harapannya dengan diberikannya imunisasi bisa meningkatkan imunitas. Nah, sedangkan vaksin di sini, vaksin itu merupakan suatu produk biologis. Jadi produknya yang yang dimasukkan ke tubuh seseorang sehingga bisa meningkatkan imunitas itu tadi dalam kegiatan imunisasi. Dari sini ada yang ingin diklarifikasi atau ada yang ingin ditanyakan sebelum saya lanjut? Sudah cukup? Saya lanjut. Jawab, Rek. Masa saya tanya kalian nggak jawab lah, terus aku ini ngomong-ngomongan sampai sopan, Dok. Halo? Ada orangnya, tak? Belum ada. Siapa ada, Bu? Gimana? Siap dilanjut, Bu. Oke, ya gitu. Ada respon nimbal balik, ojo meneng ae. Kalau memang kalian nggak mau jawab, yuk tak mute pisan suaraku. Ya, biar kita diam-diaman. Oke, saya lanjutkan. Menurut Kementerian Kesehatan RI, imunisasi merupakan suatu cara untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit sehingga jika nantinya manusia atau orang tersebut terpapar dengan penyakit tersebut tidak akan menderita penyakit, atau jika pun dia menderita penyakit tersebut tidak sampai berimbas ke kematian. Jadi efeknya tidak fatal. Nah, di Undang-Undang RI ada ya, dituangkan di Undang-Undang yaitu UU nomor 23 di 2002 bahwa setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial. Jadi di breakdown dari undang-undang tersebut, maka pemerintah memberlakukan pemberian imunisasi kepada seluruh anak di Indonesia. Ya, ini untuk peraturan yang ada di Indonesia ya. Jadi imunisasi itu legal ya, legal, halal ya. Kadang kan ada orang yang memiliki kepercayaan tersendiri ya bahwa imunisasi itu bla 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 bla. Padahal di undang-undangnya ada. Secara agama pun juga diperbolehkan. Jadi tidak ada alasan untuk menolak imunisasi. Tapi ya semuanya itu pilihan ya. Apapun pilihan yang dipilih oleh klien kita atau dipilih oleh pasien itu ya kembali lagi ke mereka. Kita sebagai nakes tidak bisa memaksa, hanya saja diwajibkan untuk menyampaikan informasi, diwajibkan untuk memberikan
pengetahuan, sehingga harapannya nanti mereka sadar atas kesehatannya. Selanjutnya mengenai prinsip imunisasi. Nah, imunisasi di sini harus memberikan keuntungan, ya. Jadi tidak ada namanya imunisasi itu untuk merugikan. Nah, vaksin di sini harus poten. Nah, dalam artian poten tersebut punya kemampuan untuk merangsang sistem imun tubuh sehingga terciptalah antibodi. Nah, antibodi yang tercipta tadi itu berguna untuk memerangi paparan dari penyakit. Kemudian vaksin untuk imunisasi ini harus aman. Tidak boleh memberikan atau tidak boleh menimbulkan suatu masalah. Juga tidak boleh mempunyai kejadian ikutan yang membahayakan penerima vaksin. Kemudian vaksin yang diberikan harus memenuhi persyaratan pembuatan dan juga penyimpanan yang semuanya itu sudah terstandarisasi. Jadi mulai dari pembuatan vaksin itu sudah ada aturannya, dan persyaratan tersebut diberlakukan secara global serta diawasi juga secara berkala, baik itu oleh pemerintahan internal dan juga diawasi secara global oleh WHO. Nah, penyimpanan vaksin itu harus baik dan juga harus ketat pengawasannya, karena ini kan menyangkut derajat hidup manusia. Tuh. Nah, selanjutnya kenapa harus diimunisasi? Satu, karena imunisasi merupakan upaya pencegahan yang paling efektif, paling cost efektif, yang tidak memakan banyak uang atau tidak banyak memakan biaya. Anda tahu kan peribahasa lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, sama halnya seperti imunisasi ini. Jadi lebih baik diimunisasi daripada nantinya orang tersebut menderita penyakit yang harusnya bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi habisnya lebih banyak untuk mengobati daripada dengan diberikan imunisasi. Nah, selain dapat mencegah penyakit ataupun kekebalan bagi diri sendiri, juga dapat melindungi orang di sekitarnya sehingga terciptalah herd immunity. Nah, ini pasti sudah sering ya mendengar kata-kata herd immunity ya, karena kita kan 2 tahun ini cukup lama ya berjuang di pandemi ya. Nah, ada vaksinasi terbaru ya untuk pemberian vaksinasi ini, hanya saja masih belum diberlakukan untuk bayi ya, sehingga tidak kita bahas di sini. Jadi untuk hari ini kita fokus membahas mengenai imunisasi pada bayi ya, bayi dan anak. Nah, selanjutnya Indonesia itu sebenarnya sudah bisa memproduksi vaksin sendiri ya. Kita sudah mampu loh. Sehingga akan lebih baik menggunakan vaksin produksi dalam negeri, nah yang sesuai dengan standar aman WHO. Jadi meskipun diproduksi oleh Indonesia, tapi tetap diawasinya secara global oleh WHO. Ini masukkan sekarang konten seperti ini, harusnya kan awalnya ketakutan dulu. Ini Pak Amin buktinya malah nggak tahu. Nah, itu loh. Nggak, itu kan di daerah biasa begitu. Nah, kalau memang kita dituntut sesuai alurnya dan nggak ngikut sana sini,
background di belakang saya cukup mengganggu nggak? Izin menjawab sedikit, Bu. Terdengar keras nggak? Ya, iya Bu, terdengar keras. Siap, terdengar keras, Bu. Soalnya kebetulan di sini masih ada rapat dengan fakultas. Atau gini aja ya, untuk kuliahnya mungkin saya tunda 10-15 menit lagi, saya lanjutkan gimana? Boleh, nanti silakan Anda pelajari dulu materi yang saya kirimkan. Nanti jika ada yang ingin ditanyakan, nah kita bahas pada saat penyampaian materi saya. Gimana? Siap, baik, Bu. Oke, saya kirimkan di saya kirimkan di kolom chat ya materinya ya. Oke, tadi sudah kita membahas mengenai mengapa kita harus diimunisasi ya, karena merupakan salah satu upaya yang lebih efektif. Nah, kita lanjut membahas mengenai kekebalan kelompok. Ya, mungkin sudah pernah ada yang sudah pernah membaca atau mengetahui mengenai herd immunity atau kekebalan kelompok. Jadi jika terjadi ya sebagai contohnya pandemi kemarin ya, COVID ya, apabila ada suatu kejadian paparan penyakit, kemudian ada satu orang yang terkena. Nah, kemudian di sini ada sebentar saya perbesar. Nah, di sini ada kodenya ya untuk analoginya. Jadi yang berwarna merah itu orang yang tidak diimunisasi, kemudian yang sakit dan menularkan penyakit. Nah, yang warna kuning itu belum diimunisasi tapi masih sehat, sehingga berisiko. Nah, yang biru sudah diimunisasi dan sehat, terlindungi. Jadi sudah aman ya. Nah, ketika ada orang yang menderita penyakit, terutama penyakit menular, ya. Di sini ada 2. Kemudian dia berada di lingkungan kelompok masyarakat yang belum diimunisasi, tapi dia kondisinya sehat. Nah, jika tidak ada imunisasi, maka bisa berpengaruh terhadap penyebaran penyakitnya, sehingga terjadilah KLB ya, kejadian luar biasa. Jadi meluas ya, penyakitnya tersebut dengan cepat meluas. Nah, berbeda dengan jika ada 2 orang yang terkena penyakit, kemudian ada beberapa orang yang sudah terimunisasi, yang berwarna biru ini. Ketika yang berpenyakit ada di tengah-tengah
orang banyak atau di tengah-tengah manusia atau orang yang belum diimunisasi. Nah, dia yang sudah diimunisasi, yang sudah terlindungi akan kebal. Nah, sehingga kan meminimalkan resiko penularan juga. Nah, di sini apabila ada orang yang berpenyakit kemudian berada di tengah-tengah orang yang sudah terlindungi, sudah aman, sehingga meminimalkan penularan penyakit tersebut. Jadi selain melindungi diri sendiri, dia juga melindungi orang-orang yang belum terlindungi atau yang belum imunisasi, yang berwarna kuning ini ya. Jadi penyebarannya tidak banyak. Nah, itu untuk herd immunity atau kekebalan kelompok. Selanjutnya ada beberapa macam kekebalan. Di sini ada kekebalan aktif dan juga kekebalan pasif. Nah, kekebalan aktif pun dibagi atau dibedakan menjadi dua macam, yaitu kekebalan aktif alami dan kekebalan aktif buatan. Begitu juga dengan kekebalan pasif. Kekebalan pasif pun juga dibedakan menjadi dua, yaitu kekebalan pasif alami dan kekebalan pasif buatan. Nah, kita bahas terlebih dahulu mengenai kekebalan aktif alami. Kekebalan aktif alami merupakan kekebalan yang terbentuk secara aktif oleh tubuh setelah sembuh dari sakit. Jadi, kekebalan yang muncul karena adanya paparan penyakit. Nah, sehingga tubuh memiliki antibodi tersendiri. Gitu ya. Jadi muncul secara alami karena sudah pernah terjangkit penyakit. Sudah pernah sakit, kemudian tubuh membuat antibodi. Nah, itulah yang dikatakan kekebalan aktif alami. Jadi diproduksi oleh tubuhnya sendiri. Sedangkan kekebalan aktif buatan, nah itulah yang sedang kita bahas hari ini ya. Jadi imunisasi itu masuk ke dalam kekebalan aktif buatan. Nah, tubuh akan membuat kekebalan setelah diberikan vaksin. Jadi setelah adanya rangsangan dari pemberian vaksin, sehingga tubuh merespon dengan membuat antibodi. Itu ya. Begitu juga dengan kekebalan pasif. Nah, kekebalan pasif di sini yang alami itu merupakan kekebalan yang diperoleh dari ibu semenjak dalam kandungan secara transplasenter. Jadi ini kekebalan pada bayi ya contohnya. Kekebalan pada bayi dia akan mendapatkan support atau mendapatkan modal kekebalan dari ibunya melalui sirkulasi transplasenter. Bisa juga dia mendapatkan kekebalan dari ASI ibu, dari kolostrumnya. Karena kolostrum itu kan mengandung banyak antibodi. Jadi kekebalan yang dia dapatkan dari luar, tapi secara alami. Ya, contohnya dari ibunya. Nah, sedangkan kekebalan pasif buatan itu diperoleh setelah mendapatkan kekebalan di tingkat serum. Contohnya dengan pemberian serum pada penyakit rabies dan tetanus. Nah, dari sini ada yang masih bingung mengenai kekebalan aktif maupun kekebalan pasif alami dan buatan? Siap tidak, Ibu? Oke, sudah paham ya? Saya lanjutkan. Ini berdasarkan jenis dari vaksinnya. Ada yang vaksin itu terbuat dari bakteri maupun virus yang hidup, ya, tapi sudah dilemahkan. Jadi dia kondisinya masih hidup, tapi sudah dilemahkan. Toksinnya atau racunnya sudah dihilangkan. Nah, ada juga bakteri dan virus yang sudah dimatikan. Jadi hanya dibutuhkan tubuhnya saja, tapi nyawanya sudah nggak ada. Ya.
Ya maaf ya, banyak gangguan ya. Oh alah, kayaknya memang enakan luring ya. Kapan-kapan kita luring ya. Oke lanjut. Tadi sampai mana ini? Jenis vaksinnya ya. Jadi ada vaksin yang hidup, ada yang vaksin mati. Nah, vaksin ini ada yang diambilkan dari bakteri dan juga ada yang dari virus. Contohnya vaksin yang berisikan bakteri, kemudian masih hidup. Nah, contohnya vaksin BCG. Lalu vaksin yang berisi virus dan masih hidup, contohnya virus atau vaksin campak, kemudian parotitis, rubella, varicella, UPV, dan yellow fever. Kemudian vaksin bakteri yang dia sudah dimatikan, ya hanya berisikan selnya saja, sel bakterinya saja, tapi sudah dia tidak mampu menimbulkan sakit ya. Contohnya vaksin difteri, tetanus, pertusis, kolera, meningitis, pneumonia, HIV, dan tifoid. Nah, yang terakhir vaksin yang berisi virus dan sudah dimatikan, yaitu vaksin influenza, IPV, kemudian rabies, hepatitis B, dan juga hepatitis A. Ada beberapa bahan yang dilakukan untuk kegiatan imunisasi. Ya, di sini ada vaksin hidup, vaksin mati, dan toksoid. Tadi sudah kita bahas ya di depan yang sama sepertinya. Jadi kita skip aja daripada nanti Anda bingung ya. Nah, kandungan vaksin untuk imunisasi aktif. Jadi ada susunan atau komponen ya yang ada di dalam vaksin itu yang ditambahkan yang nantinya dia bisa mendukung kinerja dari mikroorganismenya, ya, meningkatkan kinerja dari bakteri maupun virusnya yang digunakan dalam vaksin. Nah, yang pertama yaitu antigen. Antigen ini ya virus dan bakterinya itu tadi. Jadi dia komponen utamanya. Komponen utamanya yang digunakan untuk imunisasi yang disebut dengan antigen. Jadi bagian terpenting dari vaksin berupa mikroba ya, yang nantinya bisa membuat terjadinya infeksi buatan. Bisa berupa polisakarida, toksoid, virus maupun bakteri yang dilemahkan atau yang dimatikan. Nah, yang kedua yaitu pelarut berupa air steril atau cairan kultur jaringan. Nah, pelarut di sini dia akan menstabilkan ya atau mendukung ya yang saya sebutkan tadi, mendukung kinerja supaya misalkan pada vaksin yang berisikan bakteri atau virus yang masih hidup dengan diberikannya pelarut atau cairan kultur jaringan sehingga dia tidak mati. Nah, begitu juga pada vaksin yang mengandung bakteri maupun virus yang sudah dimatikan dengan diberikannya cairan kultur jaringan, dia tidak selnya tidak rusak. Gitu ya. Berikutnya ada komponen yaitu stabilizer. Jadi untuk menstabilkan ya, yang berguna untuk menghindari tumbuhnya mikroba lain. Ya, mikroba lain yang tidak dibutuhkan untuk imunisasi atau tidak dibutuhkan untuk stabilisasi dari vaksin. Sekaligus untuk menstabilkan kondisi dari antigen. Jadi supaya vaksinnya tidak rusak, bakteri dan virusnya tidak rusak ataupun tidak mati. Nah, yang terakhir terdiri dari garam aluminium sebagai ajuvan yang berfungsi untuk meningkatkan imunogenitas dari antigen. Jadi kinerjanya semakin maksimal. Jadi ketika dimasukkan ke dalam tubuh, dia bisa bekerja dengan baik. Nah, kita masuk ke imunisasi dasar pada bayi kurang dari 1 tahun.
Nah, imunisasi dasar pada bayi usia kurang dari 1 tahun diawali dari pemberian hepatitis B ya, atau HB0 di usia 0 sampai 7 hari. Kemudian dilanjutkan di usia 1 bulan bayi akan diberikan imunisasi BCG. Nah, BCG dan juga OPV. OPV ini oral polio vaksin. Nah, untuk OPV ini ada 4 dosis, jadi 4 kali pemberian dengan rentang waktu tertentu. Jadi OPV dibarengkan dengan BCG di usia 1 bulan. Kemudian usia 2 bulan, nah, diberikan 3 macam vaksin, yaitu Pentabio 1, OPV yang kedua, dan PCV 1. 1 bulan berikutnya, usia 3 bulan, diberikan Pentabio 2, ya, dosis yang kedua, OPV yang ketiga, dan PCV 2. Kemudian di usia 4 bulan, diberikan Pentabio 3, OPV 4, dan IPV. IPV ini inactive polio vaksin. Jadi sama-sama vaksin polio, hanya saja pemberiannya yang berbeda. Kalau oral atau OPV ini kan namanya juga oral ya, berarti kan diberikannya melalui mulut. Nah, sedangkan IPV ini diberikan melalui suntikan. Nah, selanjutnya vaksin atau imunisasi yang terakhir ya sebelum menginjak usia 1 tahun ya, yaitu dengan diberikan imunisasi campak di usia 9 bulan. Nah, kita bahas lebih lanjut ya. Ini jadwalnya ya. Ini jadwal pemberian dari imunisasi ya. Nah, kalau tadi itu kan program pemerintah ya yang wajib diberikan. Nah, ini adalah jadwal imunisasi yang rekomendasi dari IDAI. Jadi memang ada beberapa vaksin yang tidak didukung oleh program pemerintah. Seperti contohnya MMR, tifoid, hepatitis A, varicella itu imunisasi tambahan. Boleh diberikan, tapi tidak didukung oleh program pemerintah. Sehingga kalau tidak didukung oleh program pemerintah, itu imunisasinya berbayar. Oke, lanjut. Kemudian ini jadwal imunisasi setelah ada pengenalan pemberian imunisasi PCV ya. Nah, imunisasi PCV ini yang terbaru ya. Yang terbaru. Jadwalnya tadi sudah saya ringkas di ini ya, di slide sebelumnya ya. Nah, ini ada selanjutnya setelah tadi kan saya hanya menampilkan sampai usia 9 bulan ya, karena kan sesuai dengan judul di atasnya kan kurang dari 1 tahun. Nah, selanjutnya setelah usia 1 tahun apakah sudah berhenti, Bu? Belum, masih ada lanjutannya yaitu dalam bentuk booster. Nah, di atas 1 tahun tepat di usia 12 bulan yaitu dengan diberikannya PCV 3. Jadi lanjutannya dari PCV 1 2 tadi di usia 2 dan 3 tahun. 2 dan 3 bulan. Ini PCV yang ketiga di usia 12 bulan. Kemudian di usia 18 bulan ada booster. Ya, booster DPT-HB, HIB ini sebutan lain dari Pentabio. Ya. Sebutan lain dari Pentabio. Nah, ada booster pemberian Pentabio di usia 18 bulan dan juga campak rubella. Nah, campak rubella di usia 18 bulan. Nah, setelah 18 bulan kita sudah bisa bernafas sedikit lega ya. Terutama ibu-ibu yang memiliki bayi ya.
Karena kadang yang ditakutkan atau dikhawatirkan ibu-ibu itu adalah ketika bayinya diberikan imunisasi, itu kadang mengalami demam, rewel, kemudian nyeri. Nah, itu kan sedikit banyak membuat ibu trauma. Trauma karena tuh habis diimunisasi anakku rewel, anakku demam, bla 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 bla. Tapi kalau kita bisa menyampaikan edukasi terhadap klien, terhadap ibu bayi, ya tidaknya ibu tidak merasa khawatir. Karena memang imunisasi kan demi kesehatan bayinya. Daripada bayinya nanti menderita penyakit, ya lebih baik dicegah sekarang. Nah, setelah 18 bulan, ya rentangnya agak jauh ya. Jadi di kelas 1 nanti dapat booster lagi. Booster lagi untuk imunisasi campak rubella dan DT. Di kelas 2 dan kelas 5 ada booster untuk imunisasi TD atau tetanus. Ya. Ini sama yang seperti yang tadi. Nah, imunisasi lanjutan diberikan pada balita yang sudah mendapat slide-nya. Imunisasi lanjutan diberikan pada balita yang sudah mendapatkan imunisasi lengkap. Tolong suaranya di-mute. Siapa ini suaranya yang tidak di-mute? Gantian ya yang ngomong ya, tolong di-mute dulu ya. Imunisasi lanjutan diberikan pada balita yang telah mendapatkan imunisasi lengkap pada masa bayinya. Jadi boleh diberikan booster dengan syarat imunisasi dasarnya itu harus sudah lengkap. Jadi seperti yang dijadwal tadi ya. Oke, saya buka. Nah, untuk syaratnya, contoh syaratnya bayi boleh diberikan imunisasi booster pentabio. Nah, bayi tersebut harus sudah lengkap pemberian pentabio di imunisasi dasarnya. Jadi dosis pertama sampai dengan dosis ketiga itu harus lengkap dulu, baru boleh diberikan booster. Nah, apabila salah satu ini masih belum lengkap, nah harus dilengkapi terlebih dahulu. Jadi tidak bisa diberikan booster. Nah, syaratnya harus lengkap terlebih dahulu. Contohnya lagi di PCV ini ya, PCV dosis 1 dan 2 harus lengkap dulu, baru boleh diberikan PCV yang ketiga. Seperti itu ya syaratnya. Jika semasa bayi belum mendapatkan campak atau pentabionya belum lengkap, maka harus dilengkapi dulu sebelum pemberian imunisasi booster atau imunisasi lanjutan. Ini untuk catatan imunisasi anak yang ada di buku KIA. Ya, nanti kalau misalkan di rumah ada atau ibunya punya buku KIA, punya adiknya atau punya saudaranya, ya silakan dibuka. Di sini ada untuk catatan atau lembar catatan imunisasi anak. Nah, kolom mana yang kita isi? Nah, ini ya. Kolom putih, di sini sudah ada tulisannya ya, ada keterangannya. Kolom yang berwarna putih ini adalah yang jadwalnya sesuai. Nah, jadwal tepat pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi ketika bayi tersebut diberikan imunisasi sesuai dengan usianya, contohnya HB0 kan pemberiannya 0-7 hari ya. Nah, apabila diberikan di rentang waktu ini, ditulisnya di kolom putih ini. Tapi kalau misalkan HB0 tidak diberikan di usia 0-7 hari, kelewat ya. Setelah 2 minggu ibunya baru sadar, ternyata bayinya belum diimunisasi. Nah, berarti tidak bisa diberikan imunisasi di usia berikutnya, karena di sini ada tanda abu-abu. Abu-abu di sini merupakan waktu yang tidak diperbolehkan.
untuk pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi kalau HB0 sudah loss, tidak sesuai usianya, tidak diberikan imunisasi HB0, ya sudah, berarti sudah terlewat, tidak bisa diulang. Nah, akan tetapi imunisasi yang lainnya masih bisa, contohnya BCG ya. BCG ini kan kalau sesuai dengan anjuran itu diberikan di usia 1 bulan. Nah, tapi masih diperbolehkan diberikan di usia berikutnya. Nah, karena ini kan kolom warna kuning ya, keterangannya adalah waktu yang masih diperbolehkan untuk pemberian imunisasi dasar lengkap. Jadi masih diperbolehkan. Jadi BCG boleh diberikan di usia 0 bulan ya, atau biasanya 7 hari ya, 7 hari sampai dengan usia 1 bulan menjelang 2 bulan masih boleh, itu masih sesuai dengan jadwal. Tapi kalau misalkan lebih dari usia 1 bulan, misalkan bayinya sakit ya di usia 1 bulan, jadi harus diundur. Nah, boleh diberikan di usia berikutnya, akan tetapi harus dites dulu khusus untuk pemberian imunisasi BCG. Jadi bayi tersebut harus dilakukan tes terlebih dahulu, yaitu mantok tes. Jadi dites apakah bayi tersebut pernah terpapar terpapar TBC atau belum. Kalau misalkan hasil mantok tesnya masih belum pernah terpapar, bayinya belum pernah terkena penyakit TBC, boleh diberikan imunisasi BCG. Tapi kalau sudah pernah terpapar, jadi tidak perlu diberikan imunisasi BCG karena dia sudah memiliki memiliki kekebalan apa? Ada yang bisa menjawab? Kalau tubuhnya memproduksi antibodi setelah dia terpapar penyakit, berarti sudah timbul apa? Tadi sudah dibahas loh. Kekebalan apa? Bisu kabeh iki. Sing tak jak omong. Oh, ya apa rek? Saya kuliah kok ya ambek tembok gak ono sing senaur. Izin Ibu, kekebalan alami. Ya, betul ya Mbak Indi. Jadi kekebalan aktif ya, saya tegaskan ya. Kekebalan aktif alami. Itu ya. Selanjutnya polio sama ya. Bisa diberikan setelah jadwal pemberiannya. Tapi tidak perlu dites terlebih dahulu karena ada dosis ulangannya nanti ya. Polio ini kan ada sampai polio 4 ya pemberiannya kan. Ini OPV ya. Polio di sini ini OPV. OPV 1, OPV 2, OPV 3, OPV 4. Nah, imunisasi yang lainnya juga sama. Nah, itu cara mengisi di catatan imunisasi anak di buku KIA ya. Selanjutnya, ini tadi sudah. Nah, sebelum saya masuk ke macam-macam vaksin imunisasi dari materi yang sudah saya sampaikan tadi, ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang jelas penyampaiannya? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Mungkin agak dipercepat ya. Mata kuliah berikutnya apa? Nanti takutnya saya terlewat jamnya. Setelah neonatus ini ada kuliah apa lagi? Halo? Izin menjawab, tidak ada, Bu. Oh, berarti sudah terakhir.
Siap, iya, Bu. Oke, saya lanjutkan. Kita membahas mengenai macam-macam vaksin ya, imunisasi. Nah, yang pertama ini vaksin hepatitis B ya. Ini HB0 yang dia sediaannya single use, jadi sekali pakai buang. Disposable. Ini hepatitis B, sediaan single use atau HB0. Nah, vaksin ini diberikan untuk menciptakan atau memberikan kekebalan aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh virus hepatitis B. Kemasannya bentuknya ini ya, prefill injection device ya, PID. Jadi sekali pakai, sekali pencet sudah dibuang. Jadi dia tidak bisa di-refill, tidak bisa di rekondisi lagi. Bentuknya cair. Cara pemberian, nah, sebelum digunakan harus dikocok terlebih dahulu supaya suspensinya menjadi homogen ya. Jadi antara zat pelarut dan juga antigennya bisa menjadi satu. Biasanya kan antigennya itu dia ngendap di bawah. Jadi harus dikocok terlebih dahulu. Nah, pada HB0, vaksin disuntikan dengan dosis 0,5 dengan pemberiannya disuntikan secara IM. Ya, secara IM di anterolateral paha. Jadi sisi paha bagian luar, sepertiga atas, paha bagian luar. Untuk 3 dosis ini bukan HB0 ya. Kalau HB0 itu hanya pemberiannya satu kali seumur hidup. Jadi ketika bayi itu baru lahir, biasanya 1 jam kemudian diberikan imunisasi HB0 ini. Nah, untuk dosis berikutnya, ya, vaksin hepatitis ini sudah diinkludkan masuk ke dalam pentabio. Ya, jadi dosis ulangannya dia masuk di pemberian vaksin pentabio. Ada sediaan khusus untuk hepatitis B ya. Memang disiapkan ini hanya untuk kondisi tertentu, tapi tidak diberikan pada bayi baru lahir. Kalau bayi baru lahir ya yang bentuknya tadi ya. Efek sampingnya jarang menimbulkan efek samping yang fatal ya. Paling kalau ada efek samping ya hanya reaksi lokal pasca penyuntikan seperti nyeri, rasa sakit, kemudian kemerahan, atau bisa juga bengkak di area penyuntikan, tapi itu jarang terjadi ya. Nah, biasanya bersifat ringan dan hilang setelah beberapa hari. Kontraindikasinya tidak bisa diberikan pada orang yang hipersensitif terhadap komponen vaksin. Contohnya orang-orang yang menderita autoimun ya, tidak bisa sembarangan diberikan imunisasi. Lanjut ke vaksin BCG atau Bacillus Calmette-Guerin. Ini singkatannya dari BCG. Nah, untuk vaksin BCG di sini karena dia mengandung antigen hidup sehingga antigen dan zat pelarutnya ini dikemas terpisah sebelum digunakan. Jadi antigen akan diaktifkan atau akan dihidupkan ya ketika vaksin ini akan digunakan. Jadi dalam proses penyimpanannya dia terpisah sehingga antigennya atau virus bakterinya ini dia dalam kondisi freeze ya, dibekukan atau dimatikan sementara ya. Nah, pemberian
vaksin ini untuk menimbulkan kekebalan aktif terhadap tuberkulosis atau TBC. Kemasannya ampul ya, ada dua macam ampulnya. Jadi ampul untuk antigen itu yang warna putih ya. Kemudian ampul yang berisi zat pelarut. Jangan-jangan nanti saya kebalik. Oh, kebalik ya. Pelarutnya yang berwarna putih, vaksinnya atau antigennya yang berwarna coklat. Jadi nanti yang kita masukkan yang warna putih ini kita patahkan, kemudian dimasukkan ke dalam ampul yang berwarna coklat. Jadi dibaca dulu ya sebelum kamu mencampurkan. Jadi jangan antigennya yang dimasukkan ke dalam pelarut, tapi pelarutnya yang dimasukkan ke dalam ampul antigen. Nah, sebelum disuntikan vaksin BCG harus dilarutkan terlebih dahulu. Melarutkannya bagaimana? Dengan bantuan sepuit. Jadi kita ambil larutan pelarutnya tadi. Jadi zat pelarutnya tadi kita ambil dengan menggunakan spuit, kemudian kita masukkan ke dalam ampul antigennya. Nah, dosisnya berapa banyak untuk imunisasi BCG ini? Hanya sebanyak 0,05. Nah, ini kadang yang sering kali keliru ya. Kalau imunisasi yang lain itu dosisnya 0,5. Entah itu IPV, entah itu pentabio, campak, itu dosisnya 0,5. Tapi untuk BCG ini lebih sedikit lagi, yaitu 0,05. Ya, setengah dari setengah ya, sepersepuluhnya ya. Sepersepuluhnya vaksin yang biasanya untuk pemberian. Nah, untuk BCG ini diberikan hanya 1 kali saja seumur hidup. Diberikannya di lengan kanan atas, insertio musculus deltoid. Jadi di sepertiga atas lengan kanan bagian luar, secara IC. Ya, pemberiannya ini secara IC. Jadi tipis di bawah permukaan kulit. Vaksin yang sudah dilarutkan ya harus segera dihabiskan, harus segera digunakan sebelum 3 jam. Jadi khusus untuk BCG ini atau khusus untuk imunisasi atau vaksin yang menggunakan antigen hidup itu harus segera dihabiskan. Jadi resipiennya harus dikumpulkan ya, karena tidak bisa disimpan. Jadi bayi-bayi yang ingin atau yang belum diberikan BCG harus dikumpulkan terlebih dahulu, barulah kita buka vaksin. Jadi tidak bisa imunisasi ini diberikan hanya untuk 1-2 bayi, ya eman-eman vaksinnya ya. Jadi bayinya harus dikumpulkan terlebih dahulu, bayi-bayi itu yang belum diimunisasi, baru kita buka vaksinnya ini untuk langsung diberikan kepada resipien. Jadi tidak bisa disimpan karena akan rusak ya. Setelah antigen itu dibangunkan, bakterinya dibangunkan, dia akan rusak kalau tidak segera diberikan. Kontraindikasi tidak bisa diberikan pada orang dengan memiliki penyakit kulit berat ataupun menahun seperti eksim, dan juga tidak bisa diberikan pada mereka yang sedang menderita TBC. Ya. Jadi harus melewati pengobatan dulu ya. Efek samping, nah ini ada beberapa efek samping yang bisa ditimbulkan dari pemberian imunisasi BCG. Itu salah satunya itu adanya kemerahan, kemudian menjadi pustul, dan juga menjadi luka dan ada tanda parutnya. Jadi seperti yang tadi ya. Ini ya. Jadi nantinya akan timbul bekas luka seperti ini. Coba nanti dilihat ya di lengan kalian masing-masing ya, lengan kanan kalian masing-masing, apakah ada tanda ini. Nah, kalau ada tandanya bekas luka ini, berarti kamu sudah melewati imunisasi BCG. Nah, jadi pemberiannya secara IC ya.
Selanjutnya ke vaksin DPT. Nah, vaksin DPT ini yang paling banyak dia mengalami pembaharuannya. Pembaharuan yang diawali di tahun 76, yaitu dengan pemberian vaksin DTP atau DPT. Ini masih terdiri dari 3 jenis vaksin yang dijadikan satu. Kemudian ada penyempurnaan lagi, penambahan hepatitis B, sehingga berubah menjadi vaksin DPT combo, terdiri dari 4 antigen ya, 4 antigen yang dikemas menjadi satu di DPT combo yang dikenalkan atau diprogramkan di tahun 2006. Nah, kemudian disempurnakan lagi menjadi vaksin pentabio, penta ya, berarti kan ada 5. Jadi pentabio di sini ada 5 antigen, yaitu DPT, hepatitis B, dan HIB, Haemophilus influenza. Jadi ada 5 jenis antigen yang dikenalkan atau diprogramkan mulai tahun 2014 hingga sekarang masih digunakan. Nah, kita bahas untuk DPT atau DTP ya, difteri, pertusis, tetanus. Jadi vaksin ini diberikan untuk memberikan kekebalan terhadap penyakit difteri, pertusis, dan tetanus. Kemasannya vial ya. Semua vaksin DPT, baik itu DPT, DPT combo, dan juga pentabio itu kemasannya vial semua. Ya. Berbentuk cair. Nah, vaksin ini atau pemberian imunisasi ini yang bisa memberikan efek samping, atau bukan efek sampingnya, efek bawaan ya, berupa demam. Ini bukan panas sih. Kalau panas itu kan di kulitnya ya. Efek ikutannya berupa demam. Tapi demamnya biasanya nggak sampai demam tinggi ya. Ya mungkin kurang dari 40 lah, kurang antara 37 sampai 38-an. Normalnya seperti itu ya. Jadi hanya demam atau orang Jawa bilang sumer. Nah, pemberiannya melalui injeksi IM di paha ya, sebanyak 0,5 mili. Dengan dosis ulangan ada 3 kali dosis pemberian. Dosis pertama diberikan di usia 2 bulan dengan interval 1 bulan, sehingga paling cepat pemberiannya yaitu hingga usia 4 bulan ya. Jadi di usia 2, 3, 4 bulan. Sebelum digunakan, vaksin harus dikocok terlebih dahulu agar homogen. Efek samping yang ringan berupa lemas, kemudian demam, dan kemerahan pada tempat penyuntikan. Nah, ini karena terutama yang vaksin pentabio ya, karena dia akan isinya 5 buah atau 5 jenis antigen, sehingga kadang larutannya ini lebih pekat ya. Karena lebih pekat biasanya menimbulkan efek nyeri terutama di area penyuntikan. Nah, oleh karena itu biasanya bayi-bayi yang sudah diberikan imunisasi pentabio dia lebih rewel daripada imunisasi yang lain. Karena ya itu tadi, selain tubuhnya ada reaksi demam, juga ada reaksi nyeri di area penyuntikan. Nah, untuk mengantisipasinya atau mengatasinya bagaimana? Untuk mengatasi demam boleh diberikan penurun demam ya, obat penurun demam. Contohnya paracetamol, ibuprofen. Nah, untuk mengatasi nyerinya bagaimana, Bu? Boleh kompres. Dikompres dengan menggunakan air hangat. Misalkan airnya dimasukkan ke dalam botol atau dikompreskan menggunakan kain, asalkan tidak ditekan ya, jadi hanya ditempelkan saja untuk mengurangi sensasi nyerinya.
Nah, efek samping berat berupa demam tinggi atau muncul iritabilitas, ya, iritasi ya. Nah, biasanya terjadi di 24 jam setelah imunisasi. Nah, apabila reaksi atau efek samping berat ini sampai mengkhawatirkan, segera dibawa ke tempat penyuntikan yang tadi ya, atau bisa juga dibawa ke tempat pelayanan kesehatan. Kontraindikasinya tidak bisa diberikan pada orang yang menderita pertusis atau batuk rejan. Tekniknya tadi sudah ya, diberikan di paha ya, sepertiga atas paha luar, sisi luar, boleh kanan, boleh kiri, karena dia pemberiannya 3 dosis, sehingga penyuntikannya pun juga bervariasi ya. Misalkan untuk dosis yang pertama diberikan di paha kanan, nah dosis berikutnya diberikan di paha kiri. Kemudian dosis ketiga kembali lagi ke paha kanan. Kenapa kita variasi? Ya supaya nyerinya tidak monoton di paha kanan saja atau tidak monoton di paha kiri saja. Jadi supaya penyembuhannya bisa maksimal, penyembuhan di area bekas penyuntikannya itu tadi. DPT-HB, tadi yang vaksin DPT ditambahkan antigen hepatitis B ya. Sama seperti DPT tadi, pemberiannya sama, dosisnya juga sama. Tapi sekarang sudah tidak digunakan ya untuk combo ini, karena sudah ada yang terbaru yaitu Pentabio tadi ya. Jadi ini sudah ditarik. Ini hanya nice to know aja ya, hanya kita review saja. Nah, selanjutnya yang masih digunakan hingga sekarang, ya, vaksin Pentabio. Nah, ini bentuk vialnya ya. Setiap kemasan vaksin pasti dilengkapi dengan VVM ya. Nanti kita bahas mengenai VVM ya, atau vaksin vial motor. Kita bahas di slide berikutnya. Nah, untuk pemberiannya Pentabio ini sama ya, dosisnya 0,5 mili. Ya, jangan salah ya, 0,5. Kalau BCG tadi 0,05. Nah, Pentabio dosis pemberian 0,5 mili, tempat pemberiannya di paha. Nah, paha kanan kiri boleh secara bergantian ya. Pokoknya letaknya di sepertiga atas sisi luar. Nah, Pentabio mengandung 5 jenis antigen, yaitu antigen vaksin difteri, kemudian vaksin tetanus, vaksin pertusis, kemudian tambahan hepatitis B, dan juga hemofilus influenza tipe B. Nah, hemofilus influenza di sini dia memberikan kekebalan terhadap penyakit pneumonia dan juga meningitis. Ya. Lanjut ke vaksin OPV atau oral polio vaccine. Ini memberikan kekebalan terhadap penyakit polio. Indikasi untuk memberikan kekebalan efektif terhadap poliomielitis, kontraindikasinya tidak ada ya. Namun untuk OPV, khusus untuk PV ya, karena dia pemberiannya melalui oral, sehingga perlu kita kaji terlebih dahulu apakah bayi yang akan diberikan OPV ini menderita diare atau tidak. Karena kalau bayinya sedang menderita diare, diberikan OPV biasanya bisa tambah parah diarenya. Jadi bayi-bayi yang akan diimunisasi itu syaratnya harus sehat. Ya. Ini syarat sebenarnya tidak mutlak sih, hanya saja yang dianjurkan ya.
Karena apa? Ketika kita memberikan imunisasi itu kan dalam artian kita sedang melukai dalam melukai dalam artian tidak langsung. Nah, kita kan memberikan penyakit nih ya. Kita sedang memasukkan bibit penyakit ke dalam tubuh si bayi. Nah, apabila bayi tersebut dalam kondisi sehat, harapannya dia bisa maksimal untuk merespon kekebalan. Tapi kalau si bayi tersebut dalam kondisi sakit kan kasihan. Justru bisa memperparah penyakitnya. Misalkan sedang demam, berarti kan bayinya sedang mengalami infeksi ya. Atau bayinya sedang diare, kita berikan OPV. Nah, itu biasanya akan menjadi parah diarenya. Jadi syaratnya harus sehat. Entah itu sedang batuk, pilek, beler, nah, itu harus dikaji terlebih dahulu. Sebisa mungkin bayi tersebut harus sehat walafiat. Harus sehat 100%. Tidak batuk, tidak pilek, tidak demam, dan lain-lain. Kemasannya vial. Nah, perbedaan di sini ya, ini kondisi khusus pada vaksin polio yang OPV dilengkapi dengan dropper. Jadi ini ya berupa dropper ya. Dropper ini yang nanti ditempelkan atau ditancapkan di ujung vialnya. Nah, untuk media untuk membantu meneteskan ke dalam mulut. Jadi dilengkapi dengan dropper. Nah, diberikan dalam sekali pemberian itu sebanyak 2 tetes. Jadi sekali pemberian itu 2 tetes vaksin. Setiap membuka vial baru, droppernya juga harus baru. Jadi jangan menggunakan dropper di vial yang sebelumnya. Nah, biasanya setiap vial itu sudah ada pasangannya, sudah ada droppernya masing-masing ya. Nah, campak ini perlakuannya hampir sama seperti BCG tadi, ya, karena dia mengandung antigen hidup. Jadi sebelum digunakan dia dilarutkan terlebih dahulu. Ada, saya tak carikan. Biasanya dia dilarutkan terlebih dahulu. Kemudian dipasangkan droppernya ini baru bisa digunakan dan tidak bisa disimpan ya, sama halnya seperti BCG tadi, tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Jadi resipien atau bayi-bayi yang akan diimunisasi polio harus dikumpulkan dulu. Jadi untuk memaksimalkan penggunaan dari vaksin ini. Tekniknya ya seperti kita meneteskan ini ya. Jadi mulutnya dibuka, kemudian diteteskan. Nah, jangan sampai tertempel ya. Droppernya jangan sampai menempel atau mengenai mulut penerima vaksin, supaya tidak terkontaminasi. Kemudian, khusus untuk OPV ya, setelah ditetesi vaksin, atau setelah diimunisasi OPV, 15-30 menit itu sebaiknya bayi tidak disusui. Ya, supaya memaksimalkan kinerja dari vaksinnya. Kalau misalkan nangis gimana Bu? Bayinya haus, boleh diberikan air putih saja, sedikit aja ya, untuk menghilangkan efek hausnya. Tapi tunda untuk pemberian ASI atau pemberian susu. Ya menundanya nggak lama sih, paling 15 menitan sudah cukup ya. Asalkan tidak bersamaan. Jadi setelah diberikan OPV langsung disusui jangan. Jadi tunggu dulu supaya vaksinnya ini terserap terlebih dahulu. Lanjut IPV.
IPV ini vaksin polio yang pemberiannya melalui injeksi, yaitu inactivated polio vaccine. Mulai dikenalkan di tahun 2016 ya, ini masih baru. Jadi di dalam IPV ini ada 3 jenis stereotip virus polio yang sudah dinonaktifkan. Kemudian pemberiannya melalui suntikan. Indikasinya memberikan perlindungan terhadap 3 tipe virus polio dan melindungi tubuh dari kondisi paralitik poliomielitis. Alasan pemberian IPV karena adanya KLB ya, KLB polio. Setelah pemberian polio yang IPV itu dirasa kurang begitu efektif di saat ini ya, karena ada virusnya mulai ini ya, bermutasi ya. Jadi dengan adanya mutasi dari virus polio sehingga dikembangkannya vaksin IPV untuk mengatasi KLB tersebut. Efek sampingnya bisa berupa bengkak atau kemerahan di area penyuntikan, kemudian kadang ya bisa terjadi demam beberapa jam setelah injeksi. Pemberiannya dosis sekali injeksi yaitu 0,5 mili. Tempatnya sama seperti pentabio ya. Nah, yang perlu kita ketahui ya, untuk pemberian IPV ini kan bersamaan dengan pentabiotika ya, di usia 4 bulan. Nah, pentabio pemberiannya IM. IPV juga pemberiannya secara IM. Apakah boleh dijadikan satu, Bu? Tidak boleh. Jadi injeksi pentabio sendiri, IPV juga sendiri. Nah, terus bagaimana Bu cara pemberiannya? Pentabio diberikan contoh ya, contoh pentabio diinjeksikan di paha kanan. Nah, IPV ini diinjeksikan di paha kiri. Jadi double job nih. Kanan kiri oke. Jadi ketika usia 4 bulan bayi akan diberikan imunisasi double pemberiannya. Ya, yang kanan diberikan pentabio, yang kiri diberikan IPV. Itu ya. Nah, yang terbaru lagi yaitu pemberian vaksin PCV atau pneumococcal conjugate vaccine. Pneumococcus ya, atau untuk mencegah dia terpapar atau sakit pneumonia. Jika bayi tersebut mengalami pneumonia. Imunisasi pneumococcus konjugasi untuk mencegah pneumonia yang disebabkan oleh pneumococcus. Selain itu juga bisa mencegah penyakit meningitis dan juga otitis media karena penyebabnya ini sama, pneumococcus yang sama. Indikasinya aktif untuk bayi dan anak usia 2 bulan hingga 9 tahun yang melawan penyakit secara invasif ya, yang disebabkan oleh Streptococcus pneumoniae stereotip. Kemudian kontraindikasinya tidak bisa diberikan pada bayi dengan hipersensitivitas berat. Kemudian anak yang sedang sakit di derajat sedang dan berat ya. Jadi tidak boleh sedang sakit, harus sehat. Kemudian pasien yang menderita imunosupresi ataupun autoimun juga tidak bisa diberikan imunisasi. Kemasannya vial sama. Nah, resipiennya
diberikan di usia kurang dari 1 tahun. Jadi di usia 2, 4, dan 6 bulan. Nah, boosternya diberikan di usia 12 sampai 15 bulan. Cara pemberian secara IM, ya, secara IM di paha kanan ataupun kiri karena dia dosisnya ada berapa dosis ya pemberiannya. Sekali suntik sebanyak 0,5 mili. Pemberian imunisasi PCV aman diberikan di saat yang bersamaan dengan pemberian vaksin lain, asal tidak dicampur dalam satu sepuitnya, seperti yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi boleh diberikan bersamaan waktunya, tapi tidak boleh diberikan di media yang sama, di sepuit yang sama tidak boleh. Itu ya. Jadi tetap diberikan secara terpisah media suntiknya. Reaksi pasca pemberian umumnya tidak menimbulkan reaksi yang serius. Nah, tapi bisa juga menimbulkan beberapa reaksi setelah pemberian, contohnya kemerahan atau bengkak di daerah penyuntikan dan juga nyeri. Nah, yang terakhir vaksin campak ya, pemberiannya ini kan kata yang terakhir ya. Terakhir sebelum usia 1 tahun ya, bukan berarti terakhir selama hidup enggak. Ini pemberiannya terakhir sebelum usia 1 tahun, yaitu pemberian vaksin campak. Indikasinya untuk memberikan kekebalan aktif terhadap penyakit campak. Nah, campak ini kemasannya sama seperti BCG tadi ya. Karena dia mengandung bakteri atau virus yang kondisi hidup, jadi dia di-freeze, pengemasannya dipisah. Jadi nanti ketika akan digunakan pelarutnya, yaitu yang ada di dalam ini ya, ada di dalam ampul, pelarutnya dimasukkan ke dalam antigen yang dikemas di vial. Cara pemberian dan dosis sekali pemberian yaitu sebanyak 0,5 mili disuntikan secara SC. Nah, secara SC di lengan kiri atas. Kenapa kok nggak di kanan, Bu? Karena kanan sudah ada ini ya, bekas lukanya BCG yang kadang masih belum sempurna ya, bekas lukanya ini masih belum sempurna. Nah, makanya diberikan di lengan kiri. Ya hanya sebagai penanda saja ya. Kalau misalkan bayinya dia mengalami cacat, Bu, tangannya, misal ya tangannya hanya satu, tangan kanan aja, Bu, gimana? Ya terpaksa mau nggak mau ya diberikan di lengan kanan. Akan tetapi tidak searea dengan BCG tadi, mungkin agak ke bawah, atau kalau misalkan lukanya ini biasanya kan jalan ya, dengan bertambahnya usia kan kadang bergeser ya, bekas lukanya bergeser, entah itu semakin naik atau semakin turun. Jadi kita cari lokasi yang di luar lokasi bekas luka BCG tadi. Untuk efek samping dapat mengalami demam ringan dan juga kemerahan, tapi ini jarang ya. Nah, itu tadi mengenai vaksin imunisasi. Dari sini ada yang ingin ditanyakan mengenai vaksin-vaksin yang sudah kita bahas tadi? Sebelum saya lanjutkan ke pembahasan berikutnya. Mohon izin bertanya, Ibu. Boleh. Jadi kan ini vaksin yang dikasih di puskesmas itu kan, Bu. Terus ada lagi vaksin yang dikasih
dari dokter anak yang berbayar itu loh Bu, itu sebenarnya Oh, bagus mana? Mohon izin petunjuk. kalau ya, terima kasih pertanyaannya ya Mbak Indi. Pertanyaan yang bagus ya. Bagus mana sih, Bu? Kalau saya bilang bagus enggaknya sama, karena pembuat vaksin itu kan hanya satu ya di Indonesia ya sudah dibuat oleh satu lembaga yang sama. Yang membedakan apa? Kadang ada vaksin yang seperti Pentabio tadi ya ada tambahan antigen. Nah, jadi ya yang membedakan hanya komponennya. Kalau untuk segi kualitasnya ya sama. Kan nggak mungkin pemerintah memberikan vaksin yang kualitasnya jelek daripada yang vaksin yang dijual atau yang tidak diprogramkan, kan tidak seperti itu. Jadi untuk kualitas sama, hanya saja yaitu tadi ada beberapa vaksin yang komponennya ada yang ditambahkan, ada juga kadang ada vaksin yang memang tidak diprogramkan. Nah, kenapa kok tidak diprogramkan? Ya berarti dia atau kebutuhan untuk imunisasi tersebut belum begitu bisa saja kejadiannya tidak KLB atau tidak meluas, bisa juga karena tanpa diberikan imunisasi tersebut bayi bisa mendapatkan kekebalan alami. Nah, kemudian apalagi ya, sebetulnya kalau secara pribadi ya, ini pendapat pribadi ada boleh berbeda, boleh sama, itu kembali ke individu masing-masing ya. Kalau saya dihadapkan gimana Bu kalau Ibu sebagai sebagai bidan dan juga sebagai masyarakat ya. Kalau saya lebih memilih vaksin yang diprogramkan untuk dasar ya, untuk imunisasi dasar saya memilih imunisasi yang sudah diprogramkan. Karena apa? Satu, pemerintah pasti punya tujuan tersendiri ya, tujuan yang mana tujuan tersebut pun demi kebaikan rakyatnya. Kemudian imunisasi tersebut sudah diprogramkan, otomatis sudah disubsidi. Kita tidak perlu mengeluarkan dana lagi. Itu alasannya kedua ya. Kemudian alasan berikutnya sudah terprogram. Sudah secara umum semua bayi pasti menerima imunisasi tersebut. Jadi aman untuk herd immunity-nya. Itu mungkin beberapa alasan. Kalau misalkan saya ingin menambahkan imunisasi untuk anak saya, boleh nggak Bu? Ya boleh-boleh saja, asalkan sesuai dengan jadwal, sesuai dengan anjuran. Nah, karena di luar dari program, ya otomatis silakan menyiapkan dana khusus untuk imunisasi tambahan. Gitu ya. Misalkan saya hanya memilih yang diprogramkan saja, Bu, tapi tidak saya imunisasikan tambahan, apakah boleh? Ya boleh-boleh saja, nggak masalah. Gitu ya. Jadi kita utamakan dulu imunisasi dasarnya, baru tambahannya boleh ya, boleh tidak. Gitu ya. Itu untuk dari segi choice ya. Kalau dari segi kualitas dan kuantitas ya sama. Gitu ya Mbak Indi. Mungkin itu jawaban dari saya. Apakah bisa diterima? Siap, terima kasih Ibu. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjutkan ya. Ini merupakan peringatan ya. Peringatan dan hal yang perlu diperhatikan sebelum Anda memberikan imunisasi. Apa saja itu? Nah, ingat ada 4 pesan penting yang perlu disampaikan kepada orang tua, yaitu tujuan imunisasi. Terutama tujuan pemberian imunisasi dasar lengkap. Nah, tujuannya hanya satu, untuk melindungi anak sebelum usia 1 tahun. Melindunginya dari penyakit yang berbahaya, yang bisa menimbulkan kesakitan dan juga kematian.
Lalu manfaat dari vaksin, nah itu perlu juga Anda sampaikan. Jadi nggak serta-merta bayi datang ini imunisasi langsung main suntik gitu aja, jangan. Jadi kita edukasi terlebih dahulu. Kan nggak mungkin bayinya yang kita edukasi ya, karena bayinya kan nggak bisa memberikan respon. Jadi orang tuanya yang kita edukasi. Lalu efek samping, ya pasti ada beberapa vaksin yang menimbulkan efek samping, baik itu efek samping ringan maupun efek samping kemungkinan efek samping berat. Jadi diharapkan dengan kita menyampaikan KIE ya, edukasi, sehingga ibu atau keluarganya tidak panik, bisa mengatasi masalah atau akibat yang ditimbulkan. Lalu yang keempat, tanggal imunisasi berikutnya. Jadi kita catat pemberian imunisasi sekarang dan juga kita sampaikan kapan bayi diimunisasi kembali. Kemudian peringatan dan perhatian untuk nakes ya. Ini sebelum kita mengambil vaksin atau sebelum kita memasukkan vaksin tersebut ke dalam spuit harus dikocok terlebih dahulu supaya larutan vaksin ini homogen menjadi satu. Jadi ketika kita ambil itu tidak hanya pelarutnya saja atau tidak antigennya saja. Jadi harus dikocok supaya larut sempurna baru kita ambil. Kedua, gunakan alat suntik steril untuk setiap kali penyuntikan. Jadi tidak bisa kita berikan secara bergantian ya alat suntiknya. Jadi satu bayi ya satu alat suntik. Meskipun satu bayi misalkan diberikan beberapa suntikan ya spuitnya sesuai dengan vaksinnya. Pentabio satu spuit sendiri, kemudian IPV spuit sendiri, PCV juga spuit sendiri. Gitu ya. Vaksin tidak boleh dicampur dalam satu vial atau tidak boleh dicampur dalam satu siring, tidak boleh dicampur dalam satu spuit. Ya. Kecuali memang sudah dari pabriknya. Seperti contohnya Pentabio tadi kan sudah ada 5 antigen, yaitu nggak masalah kan sudah dikondisikan ya dari pembuatan. Tapi kalau ingin Anda campur sendiri, misalkan Pentabio supaya nanti ngasih nyuntiknya cuma satu kali suntik aja nih Bu. Pentabio saya campur dengan PCV saya campur dengan IPV ya jangan, tidak boleh ya. Jadi harus sendiri-sendiri. Sebelum vaksin digunakan, dilihat terlebih dahulu VVM-nya atau vaksin vial motornya. Jadi di dalam kemasan vaksin di sini dilengkapi dengan suatu indikator. Indikator kalau indikatornya ini berubah, nah normalnya kan berwarna kotak putih. Ya, di dalam lingkaran ini ada kotak putih. Ini yang masih boleh digunakan. Kemudian berubah menjadi abu-abu terang. Ini juga masih bisa digunakan. Yang tidak boleh digunakan adalah ketika indikator tersebut atau VVM-nya berubah menjadi gelap. Abu-abu gelap bahkan hitam itu sudah tidak boleh digunakan, harus dibuang. Ini berarti kondisi di dalam, ya, ini menggambarkan kondisi dari vaksin yang ada di dalam ini sudah rusak. Jadi tidak bisa memberikan kekebalan lagi. Dia kinerjanya sudah menurun. Jadi percuma kalau Anda gunakan. Justru akan membuat sakit saja ya, tapi dia tidak bisa bekerja dengan maksimal. Gitu. Perhatikan reaksi alergi pada anak. Tunda imunisasi ketika anak sedang sakit. Ya. Jadi harus benar-benar sehat. Mengenai tata cara pemberian imunisasi. Kita beritahukan secara rinci mengenai resiko imunisasi dan juga resiko apabila tidak diimunisasi. Nah, itu perlu juga Anda sampaikan. Jadi tidak hanya resiko pasca imunisasi saja, tapi resiko yang diterima apabila bayi tidak divaksinasi.
yaitu perlu disampaikan kepada keluarga, terutama keluarga yang tidak setuju ya. Biasanya ada beberapa paham ya terhadap imunisasi ya. Nah, ini perlu kita edukasi resiko apa saja yang mungkin terjadi jika bayi tersebut tidak divaksinasi. Periksa persiapan untuk melakukan pelayanan secepatnya bila terjadi KIPI. KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya, contohnya demam, kemudian yang mungkin demamnya demam tinggi yang tidak bisa ditangani di rumah, kemudian diare yang berhari-hari, bisa juga efek yang samping yang lain. Jangan lupa inform consent ya. Setiap kali kita memberikan tindakan apapun itu, harus kita inform consent terlebih dahulu. Jadi kita sampaikan tujuannya, manfaatnya, baru kita tanya persetujuan keluarga. Kita kaji riwayat kesehatan. Ya. Tinjau kembali apakah ada kontraindikasi terhadap vaksin yang diberikan. Nah, kita tanya dulu riwayat kesehatan si bayi, apakah mengalami penyakit yang dia tidak bisa diberikan imunisasi, contohnya autoimun, atau HIV, yang berkaitan dengan imunitas ya. Periksa identitas penerima vaksin dan berikan antipiretik bila diperlukan. Ya, contohnya pasca pemberian imunisasi pentabio, PPV, PCV itu biasanya dibekali dengan antipiretik ya. Yang mana nanti bisa diberikan ketika bayi mengalami KIPI berupa demam. Periksa vaksin ya dari VVM-nya tadi, kemudian periksa kondisi dari vaksin ya, apakah ada tanda-tanda perubahan. Nah, bisa dilihat dari indikator VVM-nya tadi. Lalu pastikan sesuai dengan jadwal dan berikan vaksin dengan teknik yang benar. Setelah pemberian vaksin, kemudian sampaikan pada keluarga ya, baik itu orang tua maupun pengasuh yang mengantar, apabila ada reaksi pasca imunisasi, nanti tindakan apa yang bisa dilakukan. Contohnya setelah imunisasi pentabio, jika terjadi demam bisa diberikan antipiretik. Segera lakukan dokumentasi ya, catat imunisasi di buku KIA, di kolom catatan imunisasi tadi ya. Sudah. Nah, selanjutnya nih setelah lulus imunisasi dasar. Setelah lulus imunisasi dasar lengkap tadi, baru bisa dilanjutkan dengan pemberian booster. Booster yang pertama yaitu di usia 18 bulan tadi ya, itu pemberian pentabio, kemudian di usia 2 tahun pemberian campak. Kadang juga bisa pemberiannya secara bersamaan ya, di usia 18 bulan pentabio dan juga campak. Lalu dilanjutkan booster berikutnya di usia sekolah ya. Usia kelas 1 SD, kelas 2 dan juga kelas 3 atau kelas 5. Jadi ini ada program sendiri untuk bias bulan imunisasi anak sekolah. Selanjutnya panduan imunisasi selama pandemi ya. Jadi untuk meminimalkan bayi ini bertemu dengan orang banyak ya. Jadi kita harus mengatur jadwalnya terlebih dahulu. Biasanya kalau ini saya cerita kondisi di mana?
di puskesmas ya. Puskesmas untuk saat ini biasanya untuk ruangan khusus anak itu terpisah agak jauh ya dengan pasien-pasien umum. Jadi memang dikondisikan supaya si bayi ini tidak bertemu dengan pasien yang lain. Bisa ruangannya terpisah atau lokasinya yang meminimalkan bayi ini ketemu dengan pasien-pasien yang lain. Jadi sudah dikondisikan seperti itu untuk di puskesmas. Di rumah sakit pun saya rasa juga sama ya. Jadi ada ruang khusus untuk imunisasi. Kemudian tetap patuhi protokol kesehatan ya. Lalu apa lagi ini? Nah, apabila ada imunisasi yang tertunda, ini contohnya yang terjadi beberapa waktu yang lalu ya. Mungkin sampai sekarang masih terjadi ya, yaitu terkendalanya produksi dari vaksin Pentabio. Sempat terjadi produksi dari vaksin Pentabio ini berkurang produksinya, sehingga pemberiannya pun juga tidak sesuai dengan jadwal karena vaksin dari pusat itu stoknya masih kosong. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya tetap kita komunikasi dengan bidan desa atau komunikasi dengan pihak penyelenggara imunisasi ya. Kapan vaksin tersebut ready? Nah, baru ketika sudah siap, kita aturkan jadwal, barulah kita bawa anak-anak ke tempat imunisasi. Nah, terus Bu, berarti kan tidak sesuai dengan jadwal. Ya memang, karena mau gimana lagi, karena pabrik pembuat vaksin di sini masih mengutamakan untuk pembuatan vaksin COVID saat itu ya. Ini terjadi di anak saya yang kedua. Jadi memang imunisasi Pentabio-nya tidak sesuai dengan jadwal. Akan tetapi sebisa mungkin sudah dipenuhi sebelum dia usia 11 bulan. Jadi kalau usianya masih kurang dari 11 bulan, biasanya memang di pemberian atau pemberian vaksinnya memang agak terlambat ya, tidak sesuai dengan jadwal yang saya tuliskan di depan tadi. Karena itu kondisional ya, kondisi kita masih dalam pandemi ya. Jadi selain kita proaktif dengan tenaga kesehatan atau proaktif mencari informasi ya, di mana yang vaksin Pentabio atau vaksin yang lain yang saat itu tersedia, kemudian apakah boleh kita ikut, biasanya kan ada penetapan zona ya. Jadi ada penetapan zona, misalkan yang berdomisili di Kecamatan Sukun. Nah, ini biasanya sudah dialokasikan di puskesmas yang mengayomi atau mengelola wilayah Sukun. Jadi kalau misalkan di puskesmas Janti ya, kalau di Sukun ini kan yang mengelola puskesmas Janti. Ya, misalkan di puskesmas Janti vaksinnya masih kosong. Nah, apakah boleh kita ikut imunisasi di puskesmas yang vaksinnya tersedia? Kadang ada yang tidak mengizinkan karena vaksin tersebut sudah kita plotting ya, sudah kita alokasikan untuk bayi-bayi yang sesuai dengan domisilinya. Nah, terus bagaimana, Bu? Ya kita tunggu dulu, asalkan usianya masih belum 11 bulan ya. Masih jauh dari 11 bulan ya, kita tunggu dulu sehingga vaksin tersebut tersedia. Biasanya nggak lama sih, paling tertunda hanya 1-2 bulan saja. Setelah itu ya bisa diberikan imunisasi sesuai dengan jadwal. Ya harapannya nanti setelah imunisasi COVID ini sudah sudah banyak diakses ya, imunisasi atau vaksinasi COVID-nya itu sudah cakupannya sudah banyak.
Sehingga untuk imunisasi dasar ini sudah tidak terganggu lagi ya untuk proses produksi vaksinnya. Oke, itu untuk materi imunisasi. Sebelum saya lanjutkan ke tugas, adakah hal yang ingin ditanyakan? Siap tidak, Ibu? Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk penyampaian materi, saya rasa sudah cukup ya. Nah, baru kita tutup dengan penugasan. Untuk tugas ini, supaya Anda tidak lupa ya apa yang sudah saya sampaikan ini tadi. Jadi untuk pengumpulannya saya kasih waktu berapa lama ya? Karena kan habis ini sudah nggak ada kuliah ya, berarti bisa langsung dikerjakan ya. Nggak lama kok. 1 jam? Gimana? Atau 2 jam? Izin Bu nanti. Gimana? Nanti itu Bu Ros ada penyusulan Zoom Bu. Jam berapa? Jam 4 Bu. Oh, jam 4. Jam 4 kan, Bu Ros? Nah, sekarang masih 1:30 nih. Tapi nanti sama kumpul itu tingkat 1, 2, 3. Kumpulnya di mana? Di kampus? Di kampus lama. Oh, di kampus lama. Siap. Oke, terserah mau dikumpulkan sebelum kegiatannya Bu Ros atau nanti malam. Siap Ibu, nanti malam. Nanti malam. Berarti kalau memang nanti malam ya saya upload tugasnya nanti selesai pertemuannya dari Bu Ros. Gimana? Siap Ibu. Karena ini kan gini, tugasnya ini nanti kan Anda ngeprint dulu ya, cetak dulu gambar yang nanti saya upload ya. Jadi nanti saya akan upload Word yang isinya nih ya, gambar bayi. Nah, nanti dari gambar ini nanti Anda lengkapi dengan lengkapi dengan keterangan yang sesuai dengan tugasnya. Gitu. Ada printer di tempat tinggalnya atau butuh waktu untuk ngeprint? Izin butuh waktu untuk ngeprint Bu. Kalau gitu berarti saya upload dulu gambarnya ini ya. Nanti silahkan Anda print ketika Anda ke kampus lama. Kan dekat dengan Jenius ya. Bagi yang nggak punya printer pribadi ya, silakan di print terlebih dahulu. Nanti untuk untuk panduan mengisinya saya upload di e-learning nanti malam. Gitu gimana? Siap Ibu. Oke. Oke, kalau gitu nanti silahkan dicek di e-learning masing-masing ya untuk panduan pengerjaan tugasnya. Oke. Siap Bu. Oke. Terima kasih untuk perkuliahan hari ini. Nanti kita evaluasi dengan